Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Brisamukti dari kelas 10 LPR 6 absen 7. Di sini saya akan menceritakan tentang PKI Madiun tahun 1948. Apa itu PKI Madiun 1948? PKI Madiun adalah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Sejarah PKI Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada 18 September 1948. Peristiwa sejarah Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno-Muhammad Hatta, Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Front Demokrasi Rakyat (FDR), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI) berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pusat. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu, pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia, tulis Rahmat Susatyo dalam buku Pemberontakan PKI Musso di Madiun 2008. Dengan latar tempat Kota Madiun, Jawa Timur sebagai pusat aksinya, terdapat tokoh-tokoh yang disebutkan namanya dalam peristiwa ini. Aksi huru-hara ini melibatkan beberapa unsur, mulai dari militer, laskar, dan kalangan politis. Selanjutnya yaitu tujuan PKI Madiun 1948. Tujuan pemberontakan PKI Madiun tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan Indonesia. Pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan untuk membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, diantaranya. 1. Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno, Hatta, atau Musso Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Selanjutnya yaitu latar belakang PKI Madiun 1948. Dikutip dari Suhokin dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan 1997, Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi RERA mulai 27 Februari 1948. Kebijakan RERA ditetapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amin Syarifuddin, dilengserkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso diselenggarakan rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerja sama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo. Dengan berbagai cara, selama bulan Juli hingga September 1948 terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap orang golongan kiri. DNAID dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948 sampai peristiwa Sumatera 1956
1954 menyebutkan bahwa ada dua anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardijo Aidit yang kelak menjadi puncak pemimpin PKI ini. Bahkan menuding ada peran pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa 1968 yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Penembahan Senopati bernama Kolonel Sutarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya, terdapat rencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara sehingga mulai muncul persik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Bahkan menurut Muhammad Dimjati dalam Sejarah Perjuangan Indonesia 1951, Divisi Penembahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau EDR. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.